Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat dan berbahagia selalu ya. Amin. Alhamdulillah bisa share lagi untuk kegiatan aku hari ini. Ini kegiatannya aku awali di jam 11 pagi mau OTW masak buat makan siang. Aku sekarang sama abake udah jarang banget sarapan, jadi langsung makan siang. Kalau misalkan masih lapar, seenggaknya sampai jam 6 sore gitu makan. Nah, ini aku tadi ada goreng ikan asin bandeng yang aku beli kemarin. Ini ternyata ikan asinnya asin banget ya. Aku kira yang nggak terlalu asin gitu loh. Ternyata asin banget. Aku juga ada buat sambel. Ini aku nyambel korek, cuma pakai bawang putih tok ya. Terus juga aku kasih cabe. Terus tadi juga untuk sambelnya aku guyur pakai minyak yang panas bekas aku goreng ikan asin. Sebelumnya aku minta maaf kalau misalkan voice over aku kali ini agak bising karena Sike lagi main. Ini lanjut ke videonya. Aku lagi mau goreng ikan. Aku goreng ikannya cuma sebiji aja karena tadi Sike udah aku belikan ayam dan ini ayamnya masih sisa ya. Karena dia hari ini nggak dapat MBG-nya tuh dapat tapi bukan yang nasi, jadinya aku belikan lauk. Nah, ini tadi aku beli ayam satu potong itu 12.000, lumayan besar, makanya bisa dimakan 2 kali ya. Itu dimakan buat sorenya nanti kalau dia lapar lagi. Singkat cerita, ikannya udah mateng, terus aku angkat, sudah aku taruh piring juga untuk ikannya. Alhamdulillah untuk menu hari ini tadi aku juga dapat daun singkong dari ipar aku, jadinya aku masak aja. Nah, ini untuk MBG-nya sih Kai. Ini dapat MBG-nya itu di hari Kamis. Nah, hari Jumat, Sabtu, Minggu itu nggak dapat ya karena hari Jumatnya itu tanggal merah, jadinya dia nggak dapat. Lanjut di kegiatan di malam hari. Ini aku lagi mau nyuci baju. Mana nih yang bunda-bunda nyuci bajunya itu pasti malam hari. Karena kalau misalkan pagi hari itu riwah ya, beberes rumah, masak, disambi sama nyuci baju. Jadinya aku tuh tim kalau nyuci baju malam ya. Kadang ada yang bilang pamali dan lain sebagainya, tapi aku nggak bisa kalau misalkan semua aku kerjakan di pagi hari. Jadi untuk nyuci baju ini aku kerjakannya di malam hari ya. Sambil nunggu cucian selesai, ini aku nyambi buat beberes tipis-tipis ya. Kalau di bagian sini udah pasti nggak bakalan bisa rapi, entahlah ya kenapa, pasti ada aja yang nggak bisa rapi. Nah, ini aku mau tunjukin, ini tuh buku pink hasil kehamilan aku yang ketiga ya. Yang pertama tuh aku sempat keguguran, nah yang kedua itu sikai, dan ini kehamilan yang ketiga. Qadarullah aku keguguran lagi di usia 2 bulan 2 minggu. Untuk kehamilan yang ketiga ini sungguh berat ya pas tahu aku keguguran lagi, karena Sika itu udah senang banget kepengen punya adik. Kalau yang pertama itu aku masih tenang ya, masih ya biasa aja gitu, karena kata dokter untuk pas kehamilan pertama itu katanya kehamilan anggur atau apalah itu namanya, lupa gitu, jadi aku agak tenang gitu. Nah, kalau kehamilan yang ketiga, keguguran yang kedua ini nggak tenang, kayak sedih banget karena Sika itu udah kepengen banget punya adik, udah nanya-nanyain, udah kepengen dibeliin baju ini, baju pokoknya itu. Dia senang banget pas tahu aku hamil dan dia mau punya adik, itu senang banget. Dan waktu aku besokannya mau kuret, aku pamit sama dia, aku izin gitulah karena besok aku nggak bisa tidur sama dia. Aku titipin dia sama budenya, aku jelasin ke dia kalau adiknya udah nggak ada dan lain sebagainya, pokoknya pelan-pelan gitulah ya. Ada aku posting di short video kalau teman-teman mau denger percakapan aku sama si Kepas malamnya sebelum aku dikuret. Nah, untuk keguguran yang kedua ini aku periksa tuh kan untuk yang kedua kalinya ya. Pas aku periksa dan diperiksa sama dokter, ternyata detak jantungnya tuh udah nggak ada. Padahal aku sebelumnya nggak ada ngalamin flek, sakit dan lain sebagainya, pokoknya nggak ada tanda-tanda lah. Dan pas diperiksa, qadarullah detak jantungnya udah nggak ada. Tapi ya bismillah aja, mudah-mudahan nanti Sike dapat adik lagi ya, doakan ya teman-teman semua. Dan waktu itu pas lagi diperiksa itu aku masih berusaha tenang, nggak nangis dan lain sebagainya. Tapi pas di ruang di meja gitu kan ditanya-tanya, pokoknya dikasih tahu gitu sama dokternya. Terus Sike tanya adiknya gimana gitu, aku langsung nangis, ya Allah.
dia benar-benar segitunya kepengen punya adik, tapi qadarullah adiknya udah nggak ada. Karena dia masih kecil, jadi belum ngerti gitu loh, padahal udah dikasih tahu. Terus juga itu pas kuret kemarin tuh ternyata sudah ada kayak jaringan, bukan jaringan gitu, kayak gumpalan-gumpalan gitu, kata dokter itu harus dikubur. Jadi kami kubur di depan rumah di bawah pohon sawo. Terus kami juga udah kasih tahu si Kai kalau adiknya tuh udah nggak ada, terus dikubur. Tapi kadang-kadang dia masih suka pegangin perut aku, terus masih cium-cium perut aku dan bilang, ini nanti adiknya kalau lahir kembar ya Bu. Nanti aku yang gendong, terus nanti aku yang jagain, aku yang suapin dan lain sebagainya. Allah, aku kalau dengar dia kayak sesenang itu menantikan seorang adik itu kayak sedih, tapi ya udah aku tegar-tegarin, aku berdoa aja mudah-mudahan Allah masih ada kesempatan, Allah masih kasih aku kesempatan buat aku hamil lagi dan ngasih si Kai adik. Nah ini lanjut lagi ke videonya, mohon maaf ya kalau misalkan aku curhat lagi dan lagi, karena biar bisa ngisi aja gitu ya, karena aku juga bingung mau ngomongin apa pas lagi voice over gini. Nah ini udah lanjut aja, kita nyuci piring. Ini cucian piring bekas makan si Kai tadi sore, sama bekas panci aku ngaron ya. Tadi sore aku kehabisan nasi karena paginya aku nggak masak nasi, sorenya baru aku masak nasi. Nah ini aku baru sempat nyuci piring sama pancinya. Tapi habis ini tuh susulan cucian piring itu masih banyak ya. Abah itu malam-malam masak mie, dan masak mie 1 biji itu pakai telur dia, terus telurnya dikocok di gelas, jadinya banyak banget. Padahal cuma masak mie 1 biji ya, tapi peralatannya tuh banyak banget. Terus juga dia ada ngantarkan gelas bekas dia minum kopi tadi pagi. Dia tuh kalau misalkan habis minum kopi, dia tungguin taruh dulu di depan sampai menumpuk beberapa gelas gitu, baru dia bawa ke belakang. Padahal kan tinggal bawa aja ke belakang gitu ya kalau udah habis kopinya, tapi ini nunggulah berlama-lama gitu, kadang bermalam lah itu gelas bekas kopi dia. Nah ini habis dia ngantar gelas kopi, dia minta kopi lagi, jadi di sini aku buatin kopi Abah si Kai sambil nunggu cucian aku selesai ya. Ini Abah Kai itu pakai kopinya kopi hitam merek Kapten. Aku baru tahu kopi Kapten itu setelah di Kalimantan ya. Dulu waktu masih di Jawa itu kayaknya kopi Kapten nggak ada ya, atau ada tapi aku nggak tahu ya. Pokoknya aku tahu kopi Kapten itu setelah aku ada di Kalimantan. Nah untuk gelasnya juga aku pakai gratisan dari kopi Kapten. Untuk sendoknya juga ini gratisan dari kopi Kapten. Aku paling senang ya kalau misalkan beli apa-apa gitu dapat gratisan gelas, piring, ataupun sendok. Masya Allah ya. Nah ini kopinya udah selesai, tinggal Abah kayak ambil. Aku nggak pernah ngantar ke depan ya, karena kalau aku bawa kopi gitu tuh tangan aku gemeter dan tumpah semua. Jadi kalau udah selesai buat kopi, Abah kayak ambil sendiri. Nyuci piring sudah, terus buat kopi juga sudah. Ini lanjut aku mau jemur baju. Jadi aku jemur aja sekalian malam ini, besoknya biar nyantai gitu loh. Jadi besokannya tuh biar tinggal masak aja, karena beberes nyuci piring, nyuci baju itu kan udah selesai ya, jadi tinggal masak-masak aja sama nyiapin bahan-bahan sebelum masak. Nah ini seperti biasa, aku kalau ngejemur itu bajunya aku centelin dulu di pintu, jadi biar nggak kayak berat gitulah ya kalau aku bawa semua pas mau ngejemur. Jadi aku taruh di pintu, nanti kalau misalkan aku mau jemur di jemurannya itu ambil satu-satu gitu, jadi nggak berat lah aku pegangnya karena aku nggak pakai keranjang ya. Seperti biasa aku jemurnya nggak pakai gantungan baju, langsung aja aku sampirin di tali jemuran, karena kalau misalkan pakai gantungan baju tuh, satu aku nggak terlalu banyak punya gantungan baju, dan yang kedua aku males banget ngelepasin gantungan baju di baju pas udah kering dan mau dilipat. Kayak banyak waktu banget gitu loh misahin gantungan baju sama bajunya pas mau dilipat gitu, jadinya lebih enaknya, lebih mudahnya aku langsung aja jemurnya di tali jemuran gini. Maaf ya teman-teman kalau misalkan ini gambarnya gelap, karena di samping atau di jemuran ini aku nggak pakein lampu, karena di sini udah lumayan terang ya, karena ada lampu dari belakang rumah ipar aku dan rumahnya tetangga aku, jadi aku nggak kasih lampu di sini, karena juga di sini rencananya kan nanti mau ditembok.
Nah, itu juga ada kayu udah berdiri, rencananya Abah itu mau tutup pakai banner atau spanduk bekas gitulah ya. Karena kalau misalkan mau di tembok pakai batu bata, kami belum ada dananya. Paling dia siap itu sekitar 10 jutaan gitulah kalau misalkan mau nembok di tempat jemuran aku. Kemarin aja ngerenov kamar Sike habis sekitar 4.500.000 ya, apalagi ini samping rumah yang luas dari kamar Sike pasti butuh budget banyak. Nah, sekian dulu video dari aku. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jumpa lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.